Mahkamah Konstitusi judicial review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Demikian pernyataan singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi jelas. Saya ucapkan terima kasih. Apa alasan konkret dari DPR itu tiba-tiba membatalkan karena tadi hari ini dilumbang penolakan kemudian Pak, apa benar tadi isu istana juga berkomunikasi dengan DPR bahwa ini tidak perlu disahkan seperti itu? Kalau tadi Anda monitor bahwa tidak jadi dilaksanakan atau batalnya pengesahan itu jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu belum ada massa, masih sepi. Dan tidak ada komunikasi apapun, tetapi karena kita mengikuti tata tertib dan aturan yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR. Nah, sehingga setelah ditunda 30 menit dari 9.30 sampai 10.00, kemudian menurut tata tertib itu tidak dapat diteruskan, sehingga kita tidak dilaksanakan. Demikian. Ini apakah ada kesempatan untuk nantinya sebelum tanggal 27 pendaftaran pembahasan RUU Pilkada ini akan digulirkan? Pembahasan rapat paripurna di DPR itu menurut aturan yang berlaku, kecuali yang sudah diagendakan dari jauh hari sebelumnya. Hari paripurna itu adalah hari Selasa dan hari Kamis. Nah, tentunya untuk paripurna itu juga harus mengikuti tahapan-tahapan seperti rapat pimpinan BAMUS dan pengagendaan dalam rapat paripurna. Rapat paripurna terdekat kalaupun mau dilaksanakan itu adalah tanggal 27 Agustus yang kita sama-sama tahu sudah masa pendaftaran. Sehingga kami merasa bahwa lebih baik itu tidak dilaksanakan karena masa pendaftarannya sudah berlaku. Demikian. Ini kan sebenarnya ada kritik dari masyarakat juga kenapa masyarakat cukup banyak kumpul ke DPR ini sebagai akomodasi teman-teman pimpinan DPR seperti itu. Apakah merasa bersalah atau mungkin ini ada miskomunikasi dengan masyarakat sehingga ada proses yang janggal begitu Bang kayak kemarin di Bali? Kalau menurut saya, revisi undang-undang pilkada ini tidak dapat konyol-konyol. Revisi undang-undang pilkada ini sudah dilakukan sejak Januari 2024 dan memang berjalannya perlahan-lahan. Nah, karena keputusan judicial review MK kemarin, kita melihat ada keputusan yang mengabulkan tuntutan atau gugatan dari Partai Buruh dan Gelora sebanyak yang diputuskan 7,5%, lalu kemudian tetapi disamaratakan dengan partai politik yang mempunyai kursi, sementara itu kan tidak dimintakan oleh Partai Buruh dan Gelora. Nah, kami membayangkan betapa kompleksnya masalah yang akan timbul pada pilkada yang pendaftarannya sudah sangat singkat ini ketika kemudian itu diberlakukan. Sehingga kemudian pada revisi undang-undang ini kami tadinya tetap mengakomodir permohonan Partai Buruh dan Gelora agar mereka bisa mengusung calon, tapi kemudian untuk menghindari tatanan pilkada yang sudah disusun sedemikian rupa oleh partai politik, kami tadinya mengembalikan porsi syarat 20% yang dipersyaratkan kepada partai politik. Cuma itu sebenarnya. Bang, benar nggak sih Bang hari ini ada pertemuan Abang dengan Pak Jokowi atau Abang ke istana begitu Bang, konfirmasi Bang? Nah, itu tadi banyak sekali yang tanya ke saya, sementara saya tidak ke istana, tidak ketemu Pak Jokowi. Mungkin boleh dicek dari sumber-sumber wartawan istana apakah tadi saya ke sana. Dan memang tidak ada urgensinya. Pak Dasko tadi udah menjelaskan kalau pendaftaran itu kan mengikuti hasil MK mengenai Ya. pilkada terbaru. Kalau untuk penetapan cagup Cakada itu mengikuti putusan yang mana? Ya, itu kan nanti kan ada tentunya PKPU-nya itu akan dibuat oleh KPU. Nah, mungkin bisa nanti diikuti ada rapat konsultasi antar KPU dan Komisi 2 DPR pada hari Senin besok. Nah, itu jawabannya baru akan bisa terjawab pada hari itu.
Bang Dasko, ini pengguliran revisi undang-undang pilkada ini dikaitkan dengan katanya kepentingan koalisi Indonesia. Nah ini Bang Dasko sebagai pimpinan DPR dan juga sebagai salah satu dari elit dari koalisi Indonesia Maju ini bagaimana tanggapan? Sebenarnya kalau kita ngomong revisi undang-undang pilkada ini hanya kepentingan koalisi Indonesia Maju, ya tidak juga. Karena kalau yang pertama fokus kita adalah bagaimana tatanan yang sudah kita atur di kabupaten kota itu kemudian karena keputusan MK ini juga bisa menjadi berubah. Nah itu tidak dialami hanya nanti oleh koalisi Indonesia Maju, tapi yang tidak masuk koalisi juga nanti bisa dilihat bahwa sedikit banyak tatanan di pilkada-pilkada itu akan berubah karena partai yang tadinya berkoalisi dengan ini karena dia nggak cukup, karena putusan MK dia bisa mencalonkan, dia berpikir saya majuin calon saya, kan begitu. Nah ini karena waktunya yang sempit, yang kami pikirkan tatanan yang sudah dikelola oleh masing-masing partai ini kemudian bisa menjadi terganggu. Nah itu aja. Nanti bisa dilihat nanti kawan-kawan mungkin pada saat nanti mau pendaftaran bisa dilihat nanti di daerah-daerah itu ada koalisi-koalisi yang sudah terbentuk. Akhirnya kemudian karena syarat ini kemudian ya akhirnya mungkin kesepakatan itu nggak bisa dijalankan, jadi mereka ada langsung masing-masing. Nah ini yang kita kemudian simulasikan gitu. Pada penegasan aja, apakah ini artinya total batal merevisi undang-undang pilkada atau nanti setelah tahapan pendaftaran pilkada justru akan disahkan kembali atau seperti apa? Jadi RUU undang pilkada ini mungkin nanti pada periode depan tetap akan dilaksanakan karena kita perlu penyempurnaan yang kita rasa belum sempurna. Begitu juga dengan undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu juga nanti perlu kita sempurnakan karena itu kan ada gugatan parliamentary yang yang katanya MK tidak berwenang untuk